Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, yakni dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Dr. Randes Amir Mahrudin, MPDI. Saya Muhammad Iqbal Sujai beserta dengan rekan saya dari kelompok 3, yaitu Aditya Saputra dan Raden Muhammad Farhan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Islam sebagai sebuah sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan yaitu aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat itu sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Filsafat pendidikan itu dapat menjelaskan nilai-nilai yang diusahakan untuk mencapainya. Dengan ini, maka filsafat pendidikan dan pengalaman kemanusiaan merupakan 3 unsur yang bersatu dan berpadu. Sedangkan pendidikan adalah proses yang sangat panjang demi menuju tercapainya tujuan pendidikan. Bukan aktivitas spontan yang sekali terjadi. Nah, sebagai sebuah proses, maka pendidikan adalah rangkaian aktivitas terprogram, terarah, dan berkesinambungan. Dengan demikian, pendidikan bukanlah suatu proses yang asal-asalan yang tanpa perencanaan dan tanpa pengorganisasian. Bagaimanapun, pandangan hidup ini mencerminkan jati diri yang harus diperhatikan serta dikembangkan dan selanjutnya diwariskan kepada generasi muda. Dari pendapat itu dapat dikatakan jika pendidikan Islam sebagai suatu sistem yang memiliki komponen, maka corak sistem pendidikan Islam tentulah mengacu pada sumber Al-Quran dan hadis. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of science telah berkembang dengan pesatnya dan membentuk berbagai macam cabang dan aliran filsafat serta dalam bentuk filsafat-filsafat khusus yang mendasari perkembangan dan terbentuknya berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Dan pada akhirnya, ternyata dalam zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin menunjukkan gejala spesialisasi yang ketat sekarang ini, filsafat sangat diperlukan dan berfungsi sebagai pendekatan interdisipliner sistem. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang filsafat pendidikan Islam sebagai suatu sistem, maka perlu ditelusuri di mana letaknya dalam dunia filsafat dan ilmu pengetahuan sepanjang proses perkembangannya. Lalu dalam dunia filsafat pendidikan merupakan suatu bentuk filsafat khusus, yaitu bagian atau cabang dari filsafat Islam yang mengkhususkan objek dan sasaran pembahasannya dalam bidang pendidikan. Jika filsafat Islam, sebagaimana halnya dengan filsafat pada umumnya, mempunyai objek yang luas, yaitu yang meliputi alam semesta, alam manusia, dan yang dibalik alam, maka filsafat pendidikan Islam sebagai bagian cabangnya membatasi objek dan sasaran pembahasannya pada alam manusia, yaitu mengenai hakikatnya, perhidup, dan kehidupannya. Dapat pula dikatakan bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan penggunaan dan penerapan filsafat Islam dalam dunia kependidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam sebagai suatu sistem, ia selalu berkaitan dan sejalan dengan sistem induknya, yaitu filsafat Islam. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan filsafat Islam dan pendidikan. Perkembangan filsafat dalam dunia Islam nampak nyata setelah umat Islam bangsa Arab Muslim pada masa itu berkomunikasi dengan dunia sekitarnya. Berhubungan dengan peradaban dan kebudayaan bangsa-bangsa yang didudukinya serta menerima pengaruh daripadanya. Perkembangan filsafat tersebut dipercepat oleh kaum muslimin dengan adanya usaha penerjemahan berbagai macam buku ilmu pengetahuan, terutama filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Namun demikian, bukan berarti bahwa pemikiran-pemikiran filosof belum dikenal oleh umat Islam sebelum itu. Sebelum masuknya istilah filsafat dan filosof dalam dunia Islam, umat Islam telah mengenal istilah al-hikmah dan usaha untuk mencari al-hikmah yang mempunyai pengertian dasar yang sama dengan filsafat al-hakim, yang berarti orang yang memiliki al-hikmah disebut juga filosof. Mustafa al-Razik dalam bukunya Tamhid li Thoriq al-Falsafah al-Islamiyah menjelaskan bahwa keputustakaan Arab
istilah al-hakim dan al-hikmah dengan istilah filsafat dan filosof dipakai secara bergantian untuk menyatakan pengertian filsafat dan filosof dalam Islam. Bahkan Aristoteles yang dianggap bapak filsafat Yunani disebut juga sebagai al-hakim, pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Omar Muhammad Al-Tomi Al-Syaiban dalam bukunya Falsafah Pendidikan Islam. Islam datang dengan membawa Al-Quran sebagai sumber dan dasarnya. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Hakim, dan ini berarti bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber dan perwujudan al-hikmah atau filsafat dalam Islam. Al-Quran juga menegaskan bahwa usaha mencari al-hikmah berfilsafat itu hanya mungkin dikerjakan oleh orang yang berakal. Allah memberikan al-hikmah kepada mereka yang menghendaki berusaha mencarinya, dan barang siapa yang memperoleh al-hikmah berarti telah memperoleh kebajikan dan kebijaksanaan yang banyak. Tetapi hanya orang-orang yang berakal sajalah yang mampu berusaha mencari al-hikmah tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yazakkaru illa ulul albab. Artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dengan demikian jelas bahwa usaha mencari al-hikmah menurut ajaran Islam hanya mungkin dikerjakan dengan menggunakan akal pikiran. Usaha mencari al-hikmah, kebajikan, dan kebijaksanaan dengan menggunakan akal pikiran adalah pengertian dasar dari filsafat. Jadi, al-hikmah dan usaha mencari al-hikmah tidak lain kecuali filsafat dan berfilsafat dalam Islam. Dan uraian tersebut jelas bahwa filsafat dan kegiatan berfilsafat sudah ada dan dikerjakan dalam dunia Islam sebelum istilah filsafat masuk ke dalamnya. Dan Al-Quran adalah merupakan sumber baik secara material maupun secara formal. Sistem filsafat dalam Islam. Di antara ciri khusus sistem filsafat dalam Islam adalah penggunaan Al-Quran sebagai sumber filsafat dan pembimbing bagi kegiatan berfilsafat. Dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang memerintahkan, mendorong, serta membimbing umat Islam untuk menggunakan akal berpikir, bertafakuh, menggunakan penyelidikan, penelitian, dan sebagainya. Kesemuanya itu di samping mendorong untuk berfilsafat, sekaligus juga menunjukkan bagaimana cara atau metode berfilsafat serta bagaimana mengambil pelajaran daripadanya. Semua sistem berfilsafatan yang menjadi pokok pengkajian dengan melalui pemikiran yang mendalam, teliti, bebas, selalu berkisar pada masalah, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat Islam sebagai suatu sistem kefilsafatan juga mengandung ketiga unsur tersebut. Perbedaan antara Islam filsafat pada umumnya dengan filsafat Islam adalah pada pandangan yang serba Islami. Jika Islam pada umumnya telah sampai pada kesimpulan ontologis tentang adanya sebab pertama, causa prima, dari adanya segala sesuatu, ternyata apa dan bagaimana adanya causa prima tersebut. Filsafat tidak mampu memberikan jawaban yang pasti. Berbagai bentuk dan ragam agama budaya adalah merupakan jawaban falsafati tentang adanya causa prima tersebut. Dalam hal ini,
Islam menegaskan bahwa kausa prima tersebut adalah yang menciptakan alam dan sekaligus yang mengembangkan alam. Ia adalah Khalik al-Alam dan sekaligus sebagai Rabbal Alam dan ontologi Islam. Ia adalah sebagai wajib al-wujud, sedangkan alam sebagai yang mungkin al-wujud. Karena adanya alam tergantung pada yang wajib adanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alam bersifat islami, tunduk, patuh, taat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem filsafat dalam Islam. Ya, filsafat pendidikan Islam ini sebagai suatu sistem, yaitu merupakan komponen-komponen yang terdapat dalam pendidikan Islam dan harus dipahami, dikembangkan secara utuh dan tidak boleh saling terpisahkan, melainkan harus menjadi satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Nah, komponen-komponennya adalah yang pertama ada tujuan pendidikan Islam, yang kedua ada kurikulum pendidikan Islam, yang ketiga ada strategi pendidikan Islam, yang keempat ada evaluasi pendidikan Islam. Pentingnya sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen antara lain ada tujuan, kurikulum, strategi, evaluasi, dan keterlibatan filsafat pendidikan Islam di dalamnya. Semuanya adalah satu kesatuan dari sebuah sistem yang saling terkait dan berhubungan. Semua komponen yang terdapat pada sistem adalah penting dan bahkan bisa menjadi tidak penting jika salah satu di antaranya hilang. Maka sangatlah perlu menggabungkan semua komponen tersebut agar menjadi sistem yang tepat guna. Baik, selanjutnya filsafat pendidikan Islam yang kita kehendaki adalah suatu pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu dan logis, menyeluruh dan universal, serta universal yang tertuang atau tersusun ke dalam suatu bentuk pemikiran atau konsepsi sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu keseluruhan yang bulat yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian atau komponen-komponen yang satu sama lain mempunyai kaitan pengertian sebagai suatu bulatan yang utuh. Nah, dikaitkan dengan Islam adalah jelas dimaksudkan bahwa falsafah tersebut merupakan lahiran dari berbagai sumber daya pikiran, perasaan, dan kemauan yang bersumberkan ajaran agama Islam. Hal ini dinyatakan oleh ahli pikir sebagai sesuatu yang bernapaskan Islam di sepanjang waktu dan tempat. Mengingat filsafat pendidikan Islam adalah falsafah tentang pendidikan yang tidak dibatasi oleh lingkungan kelembagaan Islam saja atau ilmu pengetahuan dan pengalaman keislaman semata-mata saja, melainkan menjangkau segala ilmu dan pengalaman yang seluas aspirasi masyarakat muslim. Maka pandangan dasar yang dijadikan titik tolak studinya adalah ilmu pengetahuan teoritis dan praktis dalam segala bidang keilmuan yang berkaitan dengan masalah pendidikan yang ada dan yang akan ada dalam masyarakat yang berkembang masyarakatnya. Terus tanpa mengalami kemerdekaan. Inilah salah satu ciri masyarakat modern sekarang, dinamika geraknya terus melaju sesuai dengan tuntunan kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat. Baik, dari apa yang kita paparkan, dari materi yang kita paparkan, saya akan mencoba menyimpulkan, yaitu dari pembahasan di atas ya, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa pemikiran tentang filsafat pendidikan Islam sebagai sistem itu sangatlah tepat, karena melalui filsafat pendidikan Islam semua aspek pendidikan dapat terarah lebih tepat. Filsafat pendidikan Islam pun merupakan sistem yang mampu mencari penyelesaian masalah-masalah pendidikan sehingga mencemarkan arah pendidikan agar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.